Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan untuk melewati akhir bulan Januari di tahun 2021. Saya percaya kalau bukan karena kemurahan Tuhan, bukan karena penyertaan Tuhan, kita tidak bisa melewati satu bulan ini di awal tahun 2021, saudara. Saya percaya penyertaan sempurna buat saudara dan saya. Mari di pagi hari ini kita satukan hati kita fokuskan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak kita puji, kita sembah. Tiada Allah lain yang kami puji, Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati berdoa, saudara. Terima
kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kami bisa melewati 1 bulan pertama di tahun 2021. Sebab itu karena penyertaan-Mu sempurna atas kami ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kau hadir Tuhan di setiap rumah demi rumah, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Oh terima kasih ya Bapa. Kau Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami tidak pernah berhenti berharap hanya padamu Tuhan Yesus. Sebab indah bersamamu Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu kami bisa tenang Tuhan. Sebab Engkau Allah perlindungan kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari angkat pujian ini saudara dengan hati yang tulus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, hanya dekat Bapakku. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Mari kita nyanyikan dengan hati yang tulus saudara dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu. Ku ingin selalu
pribadi ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari saudara angkat pujian syukur buat Tuhan Yesus, sebab Dia yang layak kami puji Tuhan, Dia yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Bersemayam Tuhan dalam setiap pujian kami, di setiap penyembahan kami ya Bapa. Oh ya rara ya ramu. Mari saudara bahasa roh Tuhan, bahasa roh saudara angkat roh saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Sikia raba ya raba ya raba ya raba. Sikia rara ya raba ya raba. Sikia rara
mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus Bapa. Terimalah pujian kami ini Tuhan Yesus, sebab kuduslah nama-Mu Tuhan. Dan ku sanjung Yesus, nama-Mu kami sanjung ya Bapa di pagi hari ini Tuhan Yesus. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan Yesus, bagimu Tuhan. Dinaikkan ucapan syukur, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi, pada akhirnya, perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara, Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa.
Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tuhan. Hari ini tanggal 31 adalah hari Minggu terakhir dari bulan Januari. Kita masih ada, hidup, sehat, makan, minum, dan diberkati. Karena Tuhan masih izinkan kita ada. Oleh karena itu saudara, kita akan belajar pada firman Tuhan di pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia dan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita sampai saat ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami telah memasuki tahun 2021 dan bahkan kami sudah akan melewati bulan Januari tepat hari ini Bapa. Kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kuduskan kami tempat ini dalam ibadah online nih Bapa. Lawat tiap-tiap orang di rumah masing-masing. Setiap orang Tuhan urapi, Tuhan jamah. Dan Tuhan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan baca daripada firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayatnya yang ke-18. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tema kita yang akan kita bicarakan pagi hari ini adalah hal-hal yang menghambat doa. Saudara yang terkasih, kita saat ini berada dalam situasi dunia yang tidak menentu. Perubahan yang sangat besar terjadi. Bukan saja di negara kita Indonesia, tapi terjadi seluruh dunia karena pandemi COVID-19. Hidup kita berubah total. Yang dulu kita anggap normal, sekarang menjadi abnormal. Sekarang kita menyebutnya dengan new normal. Banyak orang yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu, teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita yang kita kasihi, pergi tanpa kembali. Musibah terjadi di mana-mana. Saya ingat pada awal tahun 2020, saudara, kita dilanda banjir. Sebulan sesudah itu, COVID-19 merebak dengan cepat. Dan awal tahun 2021 ini, kita dikejutkan lagi dengan peristiwa tragis. Kecelakaan pesawat, gempa bumi yang dahsyat, banjir, longsor, badai, banjir bandang, aktifnya gunung-gunung Merapi. Banyak orang menderita, banyak korban jiwa. Mereka yang menderita hidup di tenda-tenda pengungsian yang tidak sehat. Saudara, gembala sidang kita menerima petunjuk dari Tuhan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas yang maknanya kita harus lebih mengarah dan menyatu dengan Tuhan Yesus. Kita harus masuk lebih dalam lagi, mengalami hadirat Allah. Bagaimana caranya? Cara yang selalu dianjurkan
adalah melalui doa, pujian, dan penyembahan. Namun saudara, masih saja orang merasa bahwa doanya mengalami hambatan. Apa yang membuat doa kita terhambat? Atau apa yang menghambat doa-doa kita? Kita harus memahami apa yang menjadi penghambat doa kita. Firman Tuhan akan menjawab persoalan ini, karena firman Tuhan itulah Allah sendiri. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Mengapa doa itu sangat penting bagi kita? Apa yang menjadi penghambat doa? Bagaimana kita mengenal dan memahami doa? Apa yang harus kita lakukan agar Tuhan mau mendengar doa kita? Ketahuilah saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya. Artinya, tanpa nafas, orang pasti mati. COVID-19 merenggut banyak jiwa karena sesak nafas. Sesak nafas merenggut jiwa sangat cepat. Bencana alam apalagi, tanpa kita sadari, tiba-tiba kita sudah pindah ke alam lain. Dan ini sangat menyedihkan, bukan? Namun masih banyak orang belum memahami keadaan kondisi ini dengan benar. Bahkan kita banyak melakukan hal atau tindakan dan perbuatan yang salah, yaitu perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, yaitu dosa. Saudara yang kekasih, apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dosa adalah niat jahat yang selalu ada dalam hati setiap orang. Mazmur 66 ayat 18 tadi mengatakan, seandainya ada niat jahat di dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dosa adalah alasan utama Allah tidak menjawab atau mendengar doa-doa kita. Ada anggapan bahwa berbuat dosa itu adalah merupakan kekurangan dan kelemahan kita sebagai manusia. Perlu diketahui saudara bahwa dosa adalah suatu fakta yang kuasanya merusak secara mendasar. Bukan sekedar kekurangan dan kelemahan, tapi suatu fakta pemberontakan melawan Allah. Dosa mematikan kehidupan Allah di dalam hidup kita. Pilihannya, dosa harus mati atau Allah yang mati dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 akan saya baca untuk saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mau mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa, saudara. Nah, saat kita berdosa, kita mematikan Allah, dan Allah tidak dapat berkuasa dalam hidup kita. Itulah yang harus kita yakini saat ini, saudara. Dalam kitab Kejadian 4 ayat 7b, Tuhan Allah berbicara kepada Kain, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Inilah cara kerja dosa, untuk meruntuhkan manusia dan memisahkan kita dari Allah, sekaligus menjauhkan kita dan mematikan Allah di dalam kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yakobus 4 pada ayatnya 2 dan 3 mengatakan, kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga,
tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketahuilah dosa adalah satu-satunya alasan Yesus datang ke dalam dunia dan menderita sampai mati. Puncak dari penebusan dosa adalah penyaliban Yesus. Ini adalah sejarah bahwa Allah adalah Yesus yang benar-benar pernah ada di dunia. Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Dalam Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Masing-masing kita perlu mengoreksi diri untuk menuntun hidup kita agar kita tidak mengalami kekecewaan atau kekhawatiran dalam membangun hidup kita dan membuat Tuhan berbelas kasih menjawab setiap permohonan kita. Mari kita periksa hati kita. Apakah ada hal-hal ini dalam hati kita? Ada 4 hal yang akan kita bahas bersama-sama, saudara. Yang pertama, dosa yang tidak atau belum diakui. Hubungan spiritual kita dengan Tuhan memiliki daya yang kuat. Ingat saudara, hubungan spiritual kita dengan Tuhan memiliki daya yang kuat. Namun akan terhambat karena dosa-dosa kita. Hal ini menghambat kontak kita dengan Tuhan. Dalam beberapa ayat firman dikatakan, yaitu dalam Mazmur 32 ayat 5 dikatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Yakobus 1 ayat 23 mengatakan, "Sebab itu, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Ada juga dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 33 sampai 34a dikatakan begini, "Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel." Melalui ayat-ayat firman ini, kita tahu bahwa hal mengakui dosa sangat penting bagi Tuhan. Karena Tuhan bukan saja mengampuni dosa kita, tetapi melupakan semua dosa kita. Itu ada dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 34b. Dikatakan firman Tuhan, "Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Saudara yang kekasih, bagian yang kedua yaitu tidak memiliki iman. Yesus tidak dapat melakukan mujizat di kota Nazaret karena orang Nazaret menolak dan tidak percaya pada Yesus. Mereka tidak memiliki iman. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Kenyataannya, kita mungkin juga sering ragu dan tidak memiliki iman percaya pada Yesus yang katanya kita kenal. Saudara, kita kadang-kadang lebih percaya pada manusia yang tidak pernah kita kenal. Contohnya, saat kita sakit, kita pergi ke dokter yang belum pernah kita kenal, dan dia hanya bertanya beberapa kalimat, lalu dia menulis resep, dan kita membeli obat, lalu kita minum. Jadi kita sepertinya lebih percaya pada dokter dan obat. Saat ini kita lebih percaya kepada ramalan-ramalan. Kita jadi lebih percaya kepada hoax di media sosial.
Dan inilah ukuran iman kita, saudara. Padahal dalam Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang ketiga itu adalah ketidaktaatan. Dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 21 sampai 22, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat ini berbicara mengenai ketaatan. Pengalaman hidup bangsa Israel menjadi contoh tentang ketaatan dan ketidaktaatan serta akibat-akibatnya. Salah satu contoh taat untuk kita semua kenal Naaman, seorang perwira yang kena sakit kusta, tapi karena dia taat, maka dia sembuh dari penyakit kustanya. Contoh ketidaktaatan, Israel kalah dalam peperangan karena tidak taat, akan mencuri beberapa barang yang sudah dikatakan tidak boleh diambil. Saul ditolak menjadi raja karena ketidaktaatan. Jadi kunci dari jawaban doa adalah ketaatan. Faktor yang keempat, saudara, adalah tidak mau mengampuni. Dalam hidup kita banyak mengalami rasa kecewa. Mungkin karena kita disakiti, karena kita dilecehkan, karena kita difitnah, mungkin juga yang paling berat karena diperkosa. Nah, hal-hal ini sering terjadi juga di antara saudara atau orang-orang yang paling dekat dengan kita, mungkin anggota keluarga kita, mungkin orang yang kita kasihi. Nah, hal memberi pengampunan atau mengampuni adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Dalam satu percakapan antara Yesus dengan para murid, Petrus pernah bertanya, berapa kali Yesus kita harus mengampuni saudara kita? Dan apa jawaban Yesus? Yesus menjawab, kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya terus menerus. Dan yang Yesus tekankan adalah sikap hati kita dalam hal mengampuni. Mengapa sangat penting hal mengampuni? Dalam Matius 6 ayat 14 dan 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampunimu. Jadi saat kita mengampuni, Bapa di sorga mengampuni. Sebaliknya saat kita tidak mengampuni, Bapa juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Mari kita lakukan 4 hal ini dengan benar. Saya percaya saudara bisa. Yang pertama, akui dosa. Yang kedua, bangkitkan iman. Yang ketiga, taat kepada Tuhan. Yang keempat, lepaskan pengampunan. Mari saudara, kita sedang masuk dan sudah masuk dalam tahun integritas dengan satu keyakinan bahwa doa kita tidak akan mengalami hambatan. Tuhan pasti mendengar dan memberi jawaban atas setiap permohonan kita. Tuhan berjanji akan memberi masa depan yang penuh harapan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami tentang hal-hal yang sering menghambat doa-doa kami kepadamu. Saat ini Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti lebih dalam lagi, dan kami masuk lebih dalam lagi dengan-Mu Tuhan. Apabila ada di antara kami yang belum mengaku dosa, belum taat, tidak ada iman dan belum mengampuni Tuhan, saat ini juga kami minta Tuhan Yesus jamah urapi kami masing-masing, supaya kami dapat tersungkur mengaku dosa kami. Dan Tuhan, kami percaya Engkau terus akan menjawab doa-doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita berbahasa,
daripada Tuhan, urapan yang baru mengalir. Kirala baba baba, dikiri biar lama syedede, urini biar lama syedede. Urapan yang baru mengalir memenuhi. Oh Tuhan, urapan yang baru saat ini mengalir memenuhi keluarga lepas keluarga. Engkau pererat lagi hubungan satu dengan yang lain di dalam keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Yang sakit saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, angkat setiap bebannya Tuhan. Bahkan yang terikat, dilepaskan di dalam nama Yesus. Darah-Mu berkuasa memenuhi kehidupan kami. Tubuh-Mu hidup dalam kami. Kami memiliki hati dan pikiran Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami kembalikan segalanya bagi Tuhan saja. Sebab Engkau yang layak terima yang terbaik ya Tuhan. Haleluya. Glory, glory, hosana bagi Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita buka hati. Kita angkat kedua tangan kita. Dan dengan sungguh-sungguh kita terima berkat daripada Tuhan. Kembali dalam setiap kehidupan, jadilah berkat, garam yang memberikan rasa surga, terang yang menerangi kehidupan di sekitar. Tuhan memberkati setiap apa yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus turun memenuhi, memberkati setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita di awal yang permain sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus